Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shalla ala nabil mustafa. Wassalatu wassalamu ala nabil awfa. Wa ala alihi wa sahbihi dhawil qurba. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Saudara-saudara sekalian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berzikir, ingat kepada Allah, tatma'innul qulub, maka hati kita akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi damai. Ingatlah kepada Allah pada waktu kita berdiri, pada waktu kita duduk, pada waktu ada di keramaian, pada waktu kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, manfaat zikir luar biasa. Paling tidak disebutkan di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, ketahuilah, ala bizikrillah, dengan zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, maka hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi damai. Zikir sendiri atau zikir berjamaah sama-sama baik. Saudara-saudara sekalian, ada di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ad-da'i wal mu'ammin fil ajri syarikani. Seorang yang berdoa dan orang yang mengamini doa itu fil ajri syarikani, di dalam pahalanya, keutamaannya, syarikani itu sama. Yang berdoa dan yang mengamini pahalanya sama. Saudara-saudara sekalian, sehingga dikatakan bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, pada saat Nabi Musa berdoa, kemudian Nabi Harun alaihissalam membacakan amin, 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 kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Zikir berjamaah. Dan biasanya kita zikir, setelah zikir dipimpin oleh seorang imam, memohon kepada Allah hajat-hajatnya, kemudian jamaahnya mengamini. Nabi Musa melakukan hal semacam ini. Ini saudara. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa ma'alahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Jadi Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, kemudian diamini oleh saudaranya, yakni Nabi Harun alaihissalam. Ketika menghadapi Fir'aun,
Nabi Musa berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Wahai Tuhanku, Engkau telah berikan kepada Fir'aun dan gerombolannya itu harta benda yang banyak di dalam kehidupan di dunia ini, di mana mereka tujuannya adalah untuk menjauhkan dari jaranmu ya Allah, dari ajaranmu ya Allah. Bahaya ini Fir'aun ini ya Allah. Karena itu kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Ya Allah, tolong hapus, hancurkan mereka ya Allah. Jangan beri kesempatan mereka ya Allah. Karena itu saudara-saudara sekalian, doa ini kemudian diamini oleh Nabiullah Harun alaihissalam. Amin katanya Nabi. Amin, amin, amin. Faqala ta'ala, qad ujibat da'watukuma. Doamu telah aku ijabahkan. Doamu telah aku terima. Saudara-saudara sekalian, kalau Nabi Musa dan Nabi Harun melakukan ini, maka alhamdulillah kita ikut cara semacam ini. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena itu pernah satu ketika Syekh Ibnu Taimiyah ditanyakan, bagaimana Syekh pandanganmu terkait dengan orang yang berkumpul di dalam satu majlis, di dalam satu masjid, yadhkuruna wa yaqra'una syai'an minal Qur'an. Mereka berzikir bersama-sama, membaca Al-Quran, membaca tasbih. Tsumma yada'una, kemudian mereka berdoa dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, bagaimana hukumnya itu? Beliau mengatakan al-ijtima' 'ala al-qira'ah wadh-dzikri wad-du'a hasanun mustahabbun. Berkumpul untuk membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa adalah perbuatan baik yang disunnahkan. Dan beliau menggarisbawahi, apabila tidak dijadikan kebiasaan yang ratibah, artinya tidak diwajibkan. Tetapi saudara-saudara sekalian, pekerjaan baik sejatinya harus didawamkan, dirutinkan. Pernah satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal yang dilakukan paling rutin, wa in qalla, walaupun sedikit. Maka diceritakan, wa kanat Aisyah, sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, idza amilatil amal, apabila beliau melakukan sebuah amal perbuatan, lazimathu, beliau itu melakukan secara rutin. Saudara-saudara sekalian, hal semacam ini penting kita ketahui, bahwasanya berkumpul di dalam satu majelis zikir, membaca Al-Quran, membaca tasbih, membaca tahlil, membaca tahmid, serta zikir-zikir yang lain, ini merupakan sebuah keberkahan. Saudara-saudara sekalian, pernah satu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencela Bani Israel, di mana Bani Israel itu melakukan perbuatan ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi sebelumnya, yakni tradisi rahbaniyah, rahibnya.
tradisi fokus menjadi rahib. Ibadah, 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 ibadah saja. Fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Hadid disebutkan rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa batigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Jadi diceritakan oleh Al-Hafidz Al-Haytami di dalam kitab Al-Majma'uz Zawaid juz 3 halaman 339 disebutkan bahwasanya innallaha farada 'alaikum shauma ramadan wa lam yafrid 'alaikum qiyamah wa innama qiyamuhu syai'un ahdatsumuh faqumu 'alaihi. Katanya beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kepada kamu sekalian berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan. Walam yafrid alaikum qiyamah. Tidak diwajibkan kepada kamu bangun malam, mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah-ibadah yang lain. Tidak diwajibkan. Hanya disunnahkan. Terus wa innama qiyamuhu syai'un ahdatsumuh. Kamu berqiyam di dalam bulan Ramadan, mengisi malam Ramadan dengan ibadah qiraatul Quran, salat tarawih dan salat-salat yang lain. Wa innama qiyamuhu syai'un ahdatsumuh. Yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang baru, yang kamu bikin sendiri. Tapi Rasulullah mengatakan faqumu alaihi. Lanjutkan, teruskan. Fa inna nasan min bani Israel, karena manusia pada saat di zaman Bani Israel ibtada'u bid'atan, mereka melakukan perbuatan bid'ah di mana sebelumnya tidak diajarkan oleh nabi-nabinya. Fa'abahumullah bitarkiha. Mereka melakukan kebaikan, tradisi rahbaniyah, menjadi rahib, fokus kepada ibadah, di mana sebelumnya tidak diajarkan oleh nabi sebelumnya. Tapi karena ditinggal kemudian tradisi itu, fa'abahumullah bitarkiha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mencela. Oleh sebab apa? Oleh sebab mereka meninggalkan tradisi ini. Saudara-saudara sekalian, sehingga dikatakan rahbaniyatan batada'uha ma katabna 'alaihim illa batigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Mengapa tradisi itu tidak dilanjutkan? Padahal tradisi itu baik. Ini kemudian menjadi dasar bid'ah hasanah itu ada, saudara-saudara sekalian. Kalau bid'ah hasanah itu perlu dijaga. Saudara-saudara kaum muslimin, karena itu disebutkan bahwasanya zikir bersama-sama itu jelas tentang hadisnya yang menunjukkan alastihbabil jahri bidzikri tasrihan awil tizaman. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana kesunatan berzikir secara jahr keras. Sehingga saudara-saudara sekalian, dalam masalah ini perlu kita pahami bahwasanya zikir baik secara keras maupun secara pelan itu sama-sama dianjurkan dan mempunyai fadilah keutamaan tersendiri. Dilihat situasinya begitu, saudara-saudara sekalian. Sehingga dikatakan di dalam sebuah hadis, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi.
Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Wa dzikru fil mala'i la yakunu illa an jahrin. Katanya Allah di dalam sebuah hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Karena itu jangan kita menyangka Allah itu jelek kepada Allah. Aku mengikuti prasangka hambaku terhadap aku. Dia menyangka apa terhadap aku? Aku ikuti. Aku selalu bersamanya jika ia mengingatku, katanya Allah. Apabila ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam zatku. Jika ia berzikir kepadaku dalam segolongan orang, sekelompok orang, dalam kerumunan, maka aku akan menyebut namanya dalam golongan yang lebih baik daripada mereka. Akan aku sebut dia itu di dalam kelompok, gerombolan para malaikat, kerumunan malaikat dan orang-orang baik. Ini orang baik, orang baik. Saudara-saudara sekalian, disebutkan wa dzikru fil mala', berzikir di dalam sebuah kumpulan, di dalam sebuah jamaah, la yakunu illa an jahrin. Itu tidak mungkin kecuali zikirnya itu dikeraskan pasti. Dan ini adalah dasar paling tidak menunjukkan bahwasanya zikir secara berjamaah itu dianjurkan, saudara-saudara sekalian. Dan manfaatnya yang lain bisa mengajarkan kepada kanan kirinya untuk bisa berzikir, untuk bisa konsentrasi. Saudara kaum muslimin wal muslimat, inilah hal-hal yang berkaitan dengan dasar bagaimana kita berzikir, baik itu di dalam kita zikir setelah sholat maupun majelis-majelis zikir yang lain, yang kemudian biasanya tradisi selanjutnya adalah imamnya berdoa, makmumnya, jamaahnya mengamini. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, tradisi ini dijaga oleh kita sebagai ikhtiar kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kekuatan agama Islam. Orang khawatir kalau sampai umat Islam kembali kepada agamanya. Musuh-musuh Islam, iblis laknatullah alaih, bersama kelompok-kelompoknya dan pendukung-pendukungnya khawatir kalau ada majelis-majelis zikir, karena disinilah kekuatan umat Islam. Maka jangan heran kemudian kita kadang-kadang diganggu dengan istilah, itu tidak diajarkan sama Nabi, itu bid'ah. Padahal sudah jelas zikir bersama, doa bersama yang kemudian diikuti oleh jamaah yang lain, jelas itu adalah tuntunan daripada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.